Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Natia Kamila. Saya mahasiswi Maulana Malik Ibrahim Malang, batch 1 tahun 2024. Di sini, saya akan mempraktekkan PPL 2 saya mengenai metode PJBL Project Based Learning yang akan dilaksanakan di kelas 4 dengan tema menyambut usia balik. Terima kasih. Siap gerak, lencang depan gerak, tegak gerak. Dimulai dari Siva, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi sama Ibu dalam pelajaran apa? PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca doa bersama-sama. Silakan Neng Raisa ke depan. Duduk siap. 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 Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk, Raisa. Nah, setelah membaca doa sebelum belajar, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional dipimpin oleh Siva. Silakan ke depan. Ayo maju, maju Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriotos Tamandri, saya berkorban untukmu. Pancasila bersama rakyat adil makmur semesta. Riba satu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk. Duduknya yang siap, duduk siap. Ada yang tidak hadir hari ini? Duta, kenapa Duta tidak hadir? Oh, Duta tadi orang tuanya Duta mengabari ibu katanya Duta sedang sakit. Jadi mari kita doakan Duta supaya cepat sembuh dan semoga yang hari ini sedang merasa tidak enak badan disembuhkan. Dan yang sedang sehat siap semangat? Siap. Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Nah, selanjutnya anak-anak ibu kelas 4 hari ini kita akan belajar menyambut usia balik. Sebelumnya kalian masih ingat gak kita belajar apa kemarin? Menyambut usia balik juga. Kira-kira membahas apa kemarin? Ya betul, tanda-tanda atau ciri-ciri usia balik. Coba sebutkan dulu ciri-ciri usia balik bagi laki-laki apa? Berumur 15 tahun. Terus ada lagi apa? Tumbuh rambut, tumbuh jerawat, dan mimpi basah. Kalau misalnya untuk perempuan, head, apa lagi?
Umur 9 tahun. Pintar. Nah, hari ini juga kita akan belajar tentang menyambut usia balik. Tapi kita akan membahas tentang apa? Kita lihat dulu tujuannya. Nah, tujuannya yaitu membuat paparan mengenai tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fisik dan ilmu biologi dengan benar. Yang selanjutnya hari ini kita akan membahas tentang membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Jadi apa saja yang harus kita lakukan setelah kita mencapai usia balik? Pertanyaan pematik, pertanyaan sebelum kita memulai pembelajaran. Yang pertama, coba dijawab ya. Apa yang kamu ketahui tentang perubahan fisik dan juga emosional yang terjadi saat memasuki usia balik? Coba fisiknya akan seperti apa? Payudaranya membesar. Apalagi kalau laki-laki ya? Tumbuh jakun. Pintar. Pintar banget. Suaranya menjadi berat. Mandi besar. Nah, anak yang mengalami mimpi basah atau haid itu sedang berhadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran, maka ia wajib mandi terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kalian sedang berhadas besar, contohnya hadas besar itu bagi perempuan adalah haid ya. Haid berarti keluarnya darah dari kemaluan. Nah, kalian harus bagaimana Bu supaya kita bisa sholat? Harus melaksanakan yang pertama, harus melaksanakan mandi wajib dulu. Ya, kalau hadas kecil kan contohnya apa hadas kecil? Kencing. Terus apa lagi ya? Iya, buang air besar. Apalagi ya? Kentut Ibu. Nah, itu hadas kecil. Nah, kalau haid ini dan mimpi basah termasuknya ke dalam hadas besar. Dan sucinya harus apa? Mandi wajib. Paham? Tata cara mandi besar. Tata cara mandi besar yang pertama silakan dibaca sama Pinka. Oke, mencuci telapak tangan sebanyak 3 kali. Jadi yang pertama itu adalah mencuci telapak tangan 3 kali. Kemudian yang kedua apa? Silakan dibaca Siva. Mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Iya, jadi setelah mencuci kedua telapak tangan 3 kali, kita harus mencuci alat kelamin menggunakan tangan kiri. Yang selanjutnya, nomor 3, membersihkan tangan kiri menggunakan sabun. Setelah membersihkannya tadi kemaluan, kemudian kita membersihkan tangan kita menggunakan sabun. Nah, selanjutnya, berwudu dengan sempurna. Tahu caranya wudu? Tahu. Nah, dari mulai kita mengusap wajah sampai kaki, nah itu harus dilakukan dengan sempurna. Kemudian di tata cara mandi besar selanjutnya yaitu menyela rambut kepala dengan air jika rambut lebat, atau menuangkan air sebanyak 3 kali jika yakin itu air masuk ke dalam pangkal rambut. Jadi hanya 3 kali dengan yakin bahwa air masuk ke dalam pangkal rambut. Jadi rambutnya disiram. Selanjutnya, menuangkan air pada anggota badan. Jadi setelah tadi berwudu, kemudian membasuh kepala dengan air, kemudian kita harus menuangkan air ke anggota badan. Mohon kiri kanan, mohon. Yang selanjutnya membasuh kaki. Nah, tapi Bu, niatnya kapan Bu? Nah, niat mandi ini dilakukan dalam hati pada awal membasuh anggota badan. Paham? Paham. Gitu ya tata cara mandi besar. Setelah kita mengetahui tata cara mandi besar, selanjutnya ada materi mengenai larangan bagi orang yang berhadas besar. Jadi ketika kita berhadas besar, apa saja yang tidak boleh dilakukan Bu? Nah, yang pertama, kita tidak boleh sholat, tidak boleh sujud tilawah, dan tidak boleh sujud syukur. Jadi ketika kita berhadas besar, tidak boleh sholat. Bu, aku mah ingin sholat Bu. Nanti berdosa kalau tidak sholat, kan sholat itu wajib. Justru ketika berhadas besar kalian dilarang sholat. Haram hukumnya buat kalian sholat ketika berhadas besar. Nah, selanjutnya
Larangan bagi orang yang berhadas besar yang pertama, membaca Al-Quran. Jadi tidak boleh kalian membaca, menyentuh, dan membawa Al-Quran. Jadi kalau misalnya lagi head, tiba-tiba kalian mau memindahkan, misalnya di sini ada Al-Quran, mau memindahkan ke sebelah sini, tidak boleh. Kenapa? Karena haram hukumnya bagi orang yang berhadas besar. Harus bagaimana, Bu? Menyuruh kepada orang yang sedang suci, ya. Nah, selanjutnya berdiam di masjid. Kenapa, Bu, kita tidak boleh berdiam di masjid ketika berhadas besar? Kenapa? Takut apa tadi? Takut bocor. Iya betul. Jadi takut nanti darahnya malah kena kemana-mana. Atau misalnya nanti ketika kita duduk di masjid, tiba-tiba nempel ada darahnya. Nah, itu tidak boleh. Jadi karena masjid itu adalah tempat yang suci, jadi tidak boleh kita yang sedang berhadas besar berada di masjid. Nah, kewajiban setelah usia balik, sholat. Nah, setelah kita mengetahui nih tanda-tanda balik, mengetahui larangannya, dan mengetahui ciri-cirinya, sekarang kita harus tahu apa saja yang harus kita lakukan kalau kita sudah mencapai balik. Kita ice breaking dulu. Silakan semuanya berdiri. Tepuk tanda dewasa. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi pria dan wanita, telah mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah head untuk wanita. Bila 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariah. Ada satu lagi, ice breaking. Makin cepat. Tepuk tangan. Boleh duduk. Duduk siap. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Nah, kelompok yang pertama sudah kita kemarin juga sudah menentukan, yaitu karena kalian ada yang gaya belajarnya kinestetik, auditori, dan juga visual. Kelompok pertama yaitu kelompoknya Aditya Nurrohman. Kelompok kedua yaitu Adelia Nista. Kelompok ketiga dipimpin oleh Jayan. Nah, silakan semuanya dikeluarkan alat-alat untuk membuat proyek. Hari ini kita akan membuat proyek. Proyek apa, Bu? Lihat dulu ke depan. Nah, di sini Ibu punya kertas yang isinya adalah sarang lebah, Bu. Nah, yang pertama ada sarang lebah yang berisi tanda-tanda balik, dan yang kedua yang kosong. Peraturannya adalah kalian menggunting sesuai dengan garis yang ada di sini, kemudian kalian tempel ke sarang lebah yang kosong. Paham? Jadi digunting dulu satu-satu, kemudian ditempel ke sini. Siap? Siap. Lakukan yang terbaik, kelas 4 ya. Oke, Ibu bagikan dulu. Gak usah. Ya. Ya, digunting dibagi 2.
Silakan, siapa yang mau bertugas menggunting? Ya, kalau yang kosong itu tidak boleh diapa-apain ya. Iya, betul. Sudah jadi. Nah, yang lain siapkan double tipnya, dekat ke sini. Ya, langsung tempel kalau sudah ya. Bagus, pintar. Ada yang bertugas double tip, ada yang bertugas menggunting, jadi semuanya cepat. Nah, ditempelkan. Tempel. Ya. Nanti buka. Ayo, kelompok 3 sudah mulai menempel. Wow, bagus. Nah, ininya nanti digunting ya. Nah, Adit, gimana? Bisa? Wow, hebat. Rapi sekali. Hebat. Yeay, udah 3. Kelompok 3 sudah 4 yang ditempel. Kelompok 1 berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1 sudah 5 yang ditempel. Gak boleh sampai tengah, sisinya aja nih. Kantun sampingnya digunting udah. Udah selesai. Mana ya? Mama, bikin kiri ke dah. Wah. Tenang, masih lama, yang lain malah belum. Tenang. Oke. Sudah selesai belum? Mana lihat, acungkan ke atas. Wah, tepuk tangan buat kita semua. Hebat. Good job. Silakan duduk dulu. Duduk, siap. Nah, sekarang perwakilan setiap kelompok untuk menunjukkan ke depan. Kita tempel di sini ya hasilnya. Silakan. Kelompok 1 silakan. Tempel di sini. Oke. Kelompok 2 mana? Silakan kelompok 2. Dan kelompok 3. Lihat nih. Tempel di sini. Ya. Gini. Ya. Kelompok terakhir. Oke. Duduk. Wah, ini hasil dari proyek kalian ya. Hasilnya yang pertama ini ada kelompok 1. Di kelompok 1, tanda-tanda bariginya sebutkan. Berumur 9 tahun, 15 tahun. Menutup Aurat, rambut, kain. Iya, kelompok 2 ya, kelompok 2 sudah bagus, namun ada kekeliruan. Kenapa? Karena ininya kebalik ya, kebalik, masa kepalanya di bawah. Kalau yang kelompok 3 sudah bagus, tepuk tangan buat kita semua. Hari ini kita sudah melaksanakan proyek membuat tanda-tanda balik dalam bentuk sarang lebah. Nah, terima kasih karena hari ini sudah belajar sama Ibu. Kesimpulannya apa? Kita sudah mengetahui apa tadi ya?
Tanda-tanda balik. Kemudian tata cara mandi wajib atau mandi besar. Yang ketiga, kita juga sudah mengetahui tentang apa? Kewajiban kalau sudah balik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan yang mau bertanya. Sudah cukup? Cukup. Oke, terima kasih hari ini sudah belajar sama Ibu. Gimana pembelajaran hari ini? Kalian senang gak belajar sama Ibu? Kenapa senang? Karena kita tadi ada sesi bermainnya, ada sesi belajar, berdiskusi. Jadi kalian saling berkelompok mengemukakan pendapat dan akhirnya kalian membuat project ya. Projectnya yaitu tanda-tanda balik dalam bentuk sarang lebah. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.